Baik, sambil menunggu teman-temannya yang mungkin masih ada kendala untuk masuk, yang sudah ada di sini saya cek satu-satu ya. Aditya Putranto. Ada suaranya Bu Aman. Oke. Ahmad Maulana. Hadir, Bu. Oke. Angga Putra. Ada Bu. Ayub Cahyo. Hadir, Bu. Bintang Jenri. Hadir, Bu. Hadir. Sisilia Jelita. Hadir, Bu. Oke. Erika Fajarwati. Erika, halo. Saya lewati dulu. Ferdinand. Hadir Bu. Katarina Jenny. Hadir, Bu. Matka. Hadir, Bu. Muhammad Asodik. Hadir, Bu. Oktavia Kirani. Hadir, Bu. Raihan Fadilah. Halo Raihan. Raihan belum. Rina Wulandari. Hadir, Bu. Siti Solihah. Hadir, Bu. Oke, Wijayanto, Anang Wijayanto. Hadir, Bu. Tadi yang belum ada Raihan ya. Raihan Fadilah sama Sisilia. Sisilia atau Erika tadi yang belum ada? Erika, halo? Oke. Ya, sebelum kita mulai, saya sedikit akan mengingatkan tugas-tugas karena apa di kelas 11 DPIBA ini yang terlambat bahkan belum mengumpulkan tugas itu banyak, jauh lebih banyak daripada yang kelas A. Daripada yang kelas B. Sebentar. Nah, mumpung kita ketemu walaupun secara virtual, mungkin bisa disampaikan sebenarnya ada kendala apa. Bentar. Saya share screen, saya tunjukkan. Nih, coba dilihat sekian banyak. Yang nama-namanya masih ada di sini. Nanti tolong segera ditindaklanjuti. Atau mungkin ada yang sudah mengumpulkan, Bu Ani belum ngecek lagi. Ini lihat nih, masih banyak sekali yang belum submit tugas. Sementara ini sebentar lagi nanti ada UTS, kemudian setelah itu kita akan ujian akhir semester, dan setelah itu nanti akan ada kenaikan kelas. Nah, yang perlu kalian pahami, yang ini sudah berulang kali Bu Ani sampaikan bahwa satu saja mapel produktif kamu tidak tuntas, berarti kamu tinggal kelas. Jadi seperti itu ya. Bukan karena sekarang pandemi, kemudian terus kita bisa lolos semua. Tidak, tetap nanti kaidah-kaidah penilaian harus bagaimana tetap harus diikuti. Jadi tolong nanti yang belum segera ditindaklanjuti. Yang sudah dan selalu on time, selalu bisa melengkapi tugas-tugasnya, terima kasih sekali karena kalau kalian on time, kalian selalu tepat waktu, itu juga mempermudah pekerjaan saya. Jadi nanti akan saya juga tidak perlu berulang-ulang ngecek tugas kalian lagi, tapi sekali saya melihat sudah selesai. Nah, itu yang Bu Ani maksud bahwa kalian mempermudah pekerjaan saya, memperingan pekerjaan saya. Terus bagi yang sudah mengumpulkan, bagi yang sudah kirim, tetapi masih kurang puas dengan nilai yang diperoleh, boleh langsung kirim ulang. Jadi mungkin di situ ada feedbacknya, langsung kirim ulang. Kalau kebetulan di situ nggak ada feedback dari Bu Ani, boleh silakan japri, Bu, ini saya kurang apa gitu boleh. Karena kadangkala ada yang saya beri feedback satu-satu dengan teliti, ada yang terutama gambar 3D itu biasanya saya nggak akan memberi feedback terlalu banyak. Jadi itu untuk tugas-tugas.
Kemudian ini saya stop sharing dulu. Kemudian yang selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang bentuk atap. Jadi setelah kemarin kalian beberapa kali pertemuan menggambar 3 dimensi, dan menggambar 3 dimensi itu asik ya, saya tahu. Itu asik menggambar 3 dimensi itu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat gambar rencana atap. Kemarin Bu Ani sudah pernah memberikan kalian video tutorial tentang menentukan bentuk atap. Jadi di situ saya jelaskan tentang bagaimana kita menentukan ini akan menjadi jure luar, bagian ini nanti jure dalam, kemudian kemiringan atapnya kemana. Nah itu kan sudah ada di video tutorial. Semua sudah melihat video tutorialnya? Halo? Video tutorial yang pernah Bu Ani sampaikan ke kalian tentang menentukan bentuk atap sudah dilihat? Belum, Bu. Belum. Bu. Nah, ini yang Bu Ani khawatirkan seperti ini. Kita itu tidak bisa bertemu secara langsung. Kalaupun mau bertemu secara langsung kan kita harus maaf tanda petik kan nyolong-nyolong ya Mbak Mas. Karena apa? Pemerintah kan belum mengizinkan kita untuk tatap muka. Jadi ketika kamu diminta datang ke sekolah itu kan pasti instruksinya tidak seragam dan harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Komunikasi kita itu kan pakai video tutorial. Nah itu Bu Guru sudah berusaha membuatkan video agar kalian lebih lebih jelas melihat langkah-langkah tidak hanya dari cerita atau PDF. Tetapi kalau kalian tidak melihatnya kan sama saja jadi menjadi sia-sia. Padahal menentukan bentuk atap pada suatu bangunan itu adalah satu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena kalau kamu membuat gambar rumah, nggak mungkin kan tanpa atap. Makanya kemarin saya lihat ada beberapa yang ketika menggambar hanya langsung dikasih atap plat beton. Ya nggak bisa seperti itu. Mosok kamu nanti selamanya kalau membuat gambar rumah selalu dikasih atap plat beton. Nah, jadi tolong setelah ini nanti kamu lihat lagi video tutorial Bu Ani yang tentang menentukan bentuk atap. Nah, ini nanti akan saya singgung sedikit dan selanjutnya setelah itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggambar rencana atap. Karena sesudah beberapa kali membuat gambar 3D, tugas selanjutnya adalah menggambar rencana atap dari gambar rumah yang sudah kamu kerjakan kemarin. Nah, saya akan tunjukkan dulu satu gambar. Terlihat ini layar komputer Bu Ani? Halo? Kelihatan Terlihat, Bu. Oke. Oh ya, saya sarankan ya, kalau pas Vicon gini lebih baik memakai laptop. Kalau bisa memakai laptop. Kalau sangat terpaksa, baru kamu menggunakan HP. Karena apa? Kalau menggunakan HP kan mungkin kecil, jadi nggak terlihat jelas. Terus di grup tadi malam Bu Ani udah sampaikan. Kalau memang terkendala alat atau kuota, bolehlah kalian bergabung sama teman sekelompok, karena kan kemarin sudah disetting Bu Ani tuh anggota kelompoknya memang yang domisilinya berdekatan, jadi boleh bergabung berdua gitu. Nah terus nanti tetap akan ada presensi yang diisi, jadi walaupun Bu Guru nanti download dari sini, nah coba saya perlihatkan, nah dari sini, ini nanti kan saya bisa download siapa yang ada di dalam room ini. Tetapi kalau kamu bergabung kan hanya terlihat satu orang. Nah, tapi setelah ini nanti Bu Guru tetap akan memberikan presensi lewat Google Formulir, di mana nanti di situ kamu mengupload foto ketika kamu mengikuti Vicon. Gitu. Karena Bu Guru jaga nih kalau ada yang bergabung. Kalau semuanya pasti menggunakan perangkat sendiri-sendiri, sebenarnya saya bisa cukup mengambil presensi kalian dari sini. Gitu ya. Jadi
Ini sambil ngikuti, walaupun sekali kamu foto ketika mengikuti Vicon atau kamu screenshot layarnya, tapi lebih baik kamu foto saja. Karena dalam dalam norma kenaikan kelas itu ada syarat kehadiran. Nah, kalau online seperti ini atau daring, kehadirannya dari mana? Makanya hampir setiap presensi Bu Guru kan sering minta bukti-bukti kalau kamu mengikuti. Gitu ya, paham ya? Kenapa kok Bu Guru selalu minta foto? Padahal itu juga menuhin memori Bu Guru tuh, banyak sekali foto kalian. Tapi enggak apa-apa. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Untuk menentukan bentuk atap. Sebentar. Atau saya putarkan kemarin video saya. Garis atapnya ini kelihatan nggak di layar kamu? Kelihatan nggak? Atau Kelihatan, Bu. kelihatan tapi kecil. Saya pertebal dulu ya, biar lebih jelas. Karena saya akan menjelaskan tentang ini. Lebih jelas gini ya. Udah jelas? Ya, Bu. Oke. Nah, ini adalah atapnya. Jadi pertama, ketika kita akan menentukan bentuk atap, kita lihat denahnya dulu. Kita cari yang paling gampang kita membuat atap itu bagaimana. Nah, sebagai contoh di sini, ini kan rumahnya bentuknya seperti ini nih, ada belok ke sini. Saya mengambil bentuk atap utamanya itu di sini. Saya tandai dengan rectangle ini. Nah, kelihatan ya? Jadi atapnya itu ini yang pertama. Pertama kita berpikir tentang atap ini. Nah, ini kita jadikan atap berbentuk pelana. Jadi saya ambil bubungannya. Kalau atap pelana gini kan hubungan tidak perlu di tengah-tengah, tergantung kebutuhan kita. Karena kan itu hanya akan membentuk kemiringan kedua arah. Nih, ini lihat, saya ambil hubungan di sini. Kemudian atap itu miringnya ke sana. Sana, arah saya ini. Nah, miringnya ke sana. Kemudian yang sebelahnya miringnya ke mungkin ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Sampai di sini paham? Jadi air mengalir ke arah atas ini sama ke bawah. Nah, kemudian berikutnya saya berpikir di sini. Ini kita beri garis. Nah, kemudian pada setiap sudut, ketika kita menggambar garis atap, itu kan pasti akan ada sudut-sudut seperti ini. Nah, di setiap sudut, ini kita buat garis, di mana garis ini membentuk sudut 45 terhadap arah vertikal dan horizontal. Ini sudutnya harus 45. Kalau tidak 45, nanti pasti bentuk atapmu akan memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Bentar, saya cek ya. Nah, ini 45. Di sini juga 45. Nah, 45 juga. Jadi, kalau ini sudutnya membentuk 45, atap yang miring ke kiri sama yang miring ke arah bawah ini, pasti kemiringan atapnya itu nanti akan sama.
Tapi kalau kamu membuat garisnya ini tidak 45, itu nanti pasti kemiringannya akan beda-beda. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan ketemu di sekolah. Kalau dari penjelasan hari ini dan dari video tutorial belum paham, nanti di sekolah boleh tanyakan ke Bu Hani lagi. Karena ini penting banget ketika nanti kamu membuat gambar apapun ketika membuat bangunan. Nah, setelah ini membuat sudut-sudut 45, nah kamu lihat, ini 45, ini juga 45. Ke arah, ini kalau saya teruskan kan ke sini nih. Nah, ke sudut ini. Ke sudut ini kalau saya teruskan. Oke. Jadi nanti ini kita teruskan dulu ke arah sini. Ketika merencanakan. Terus, di sini, ini ada titik sudut juga. Ini juga dibuat 45 ke sana. Kalau di sini tidak, kenapa? Karena ini nanti merupakan atap pelana, terlihat dari depan. Mana ya, tampak depannya. Nah, ini kan terlihat pelana. Tapi kalau misalnya bagian depannya ini mau dibuat limasan, ini juga dibuat sudut 45. Bedanya gitu. Kemudian ini kan ketemu nih. Ketemu dengan garis miring yang dari atap besar, atap yang lebih besar bentangnya. Nah, setelah ketemu di sini, nanti kamu akan membayangkan bahwa pada atap yang di sini, ini adalah jurai. Ini jurai dalam, ini jurai luar, dan pada bagian ini adalah nok. Pada bagian ini adalah nok. Berarti pada bagian atap ini, kemiringannya ke arah sana. Nah, ke sana. Ke sana kemiringannya. Ini kamu harus perhatikan benar nih kursornya Bu Ani. Kemiringannya ke sana. Pada bagian atap yang di sini, yang di teras, ini kemiringannya juga sama. Arahnya sama. Di sini. Ini juga miringnya ke arah sana. Ini miringnya ke arah sana. Nah, jadi pada bagian ini kemiringannya kan sama. Kalau ini kemiringannya sama, berarti garis ini tidak perlu ada. Maka ini bisa kita potong. Kita trim. Nah, karena ini miringnya sama pada bagian ini. Sekian banyak ini miringnya sama. Jadi seperti itu. Cara berpikirnya seperti itu. Nanti coba dilihat di video tutorial. Karena pada video tutorial yang Bu Hani posting itu bahkan saya buatkan gambar 3 dimensinya agar kalian lebih jelas. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan bentuk atap, jadi menentukan bentuk atap itu begitu kita menggoreskan garis untuk menentukan bentuk denah, itu bentuk atap itu harus sudah terpikirkan. Nah, setelah kita menentukan bentuk atap, kita nanti akan membuat gambar rencana atap seperti ini. Nah, kamu lihat, coba ini saya copy saja garis atapnya ya. Ini saya copy. Saya copy aja ke dekat situ. Duh, sebentar. Copy. Nah, saya dekatkan ke sini ya, biar kamu agak paham. Pelan-pelan, biar kamu paham yang dimaksud. Nah, ini adalah garis atapnya tadi. Saya pindah ke sini. Garis atap. Ada nggak nih garis atap?
Setelah seperti ini, kalian bisa lihat. Yang saya gambar di sini itu adalah berasal dari bentuk atap yang sudah ditentukan. Kemudian di sini pada rencana atap itu nanti kita menentukan di mana posisi gunung-gunung, misalnya kita pakai gunung-gunung. Di mana posisi kuda-kuda, kalau kita pakai kuda-kuda. Nah, menentukan posisinya, ini kita juga melihat pada denah. Misalnya ini, bentar, denahnya saya dekatkan ke sini, ini saya geser dulu. Saya dekatkan di sini ya. Oke. Nah, sekarang lihat di sini. Di sini pada rencana atap yang saya gambar, ini ada notasinya pada area gambar rencana atap, kamu cukup notasikan dengan huruf saja. Tetapi kemudian diberi keterangan. Misalnya di sini ada GG. Saya notasikan GG. GG itu apa? GG itu gunung-gunung. Kemudian ini ada TL. TL itu saya notasikan sebagai talang. Ini adalah JD, jure dalam. Pada jure dalam itu pasti ada talang. Nah, kemudian ketika kita menentukan gunung-gunung, kemudian kuda-kuda, ini kakak ini kuda-kuda ya. Itu berdasarkan bentuk denah. Nah, sekarang misalnya nih, ini adalah gunung-gunung. Gunung-gunung itu posisinya di mana pada denah? Itu posisinya di atas dinding ini. Di atas dinding ini ada gunung-gunung. Ini ada gunung-gunung lagi. Ini di mana? Ini ada di atas dinding ini. Kemudian ini ada kuda-kuda. Kakak, kuda-kuda itu di mana? Kita lihat posisinya ada di sini. Ini ketemu pada gunung-gunung. Nah, pada denah di mana? Ini terlihat. Ini adalah kuda-kuda. Itu posisinya di sini. Nah, di sini. Di sini saya beri kuda-kuda. Kemudian ini ada kuda-kuda lagi. Kuda-kuda ini posisinya di mana? Oh, pada pertemuan antara nok dengan jure luar. Di mana? Di sini. Nah, di sini ini ada kuda-kuda lagi. Kemudian di sini ada setengah kakak. Artinya ini adalah setengah kuda-kuda. Posisinya di sebelah sini. Di mana kalau pada gambar? Ini, di sini ada setengah kuda-kuda. Jadi seperti itu. Terus seperti itu. Kemudian di bagian paling atas pada bubungan itu ada balok nok. Nah, ini saya tuliskan. Ini adalah nok. Tertulis di sini nok. Ini juga nok. Nah, kalau pada posisi atap di sini, ini noknya nanti di sini. Noknya di sini. Kemudian jure dalam ini. Ingat, pada jure dalam pasti ada talang. Kemudian di sini ada jure luar. Kemudian di sini ada jure dalam lagi. Nah, pada bagian teras ini ada GG, gunung-gunung kecil. Nah, di mana ini posisinya? Di atas dinding ini. Dinding ruang tamu. Kemudian ada gunung-gunung lagi di sini. Di atas tepi teras. Kemudian dicocokkan dengan gambar tampak. Nah, di sini ada gunung-gunung. Jadi seperti itu. Kemudian ketika menentukan apakah ada gording ataukah tidak, itu kita melihat kemiringan ini berapa. Misalnya di sini. Nih terlihat dari samping kan ini ada kemiringan nih atapnya. Ada kemiringan. Yang perlu diingat waktu kita menentukan di situ perlu gording atau tidak. Apabila panjang di sini, miringnya ini, melebihi 3 meter, itu sebaiknya diberikan gording. Karena kayu usuk yang ada di lapangan itu ukurannya maksimal hanya 4 meter. Kalau kamu memaksakan dengan bentang 4 meter itu sudah sangat panjang dan bahkan mungkin rawan untuk lentur. Jadi sebaiknya kalau jaraknya itu sudah ya 3,5 sampai 4 meter itu di tengah-tengah diberi gording. Pada rencana atap terlihatnya seperti apa? Nih, ini ada gording. Karena jarak antara nok sampai bagian paling tepi di sini, kita bisa ngecek pada gambar potongan misalnya. Nih, pada gambar potongan ini. Jarak sekian. Coba kita cek berapa ini.
Align. Nah, ini kan 5 meter nih. 5 meter kalau nggak ada gording kan tidak mungkin. Karena nggak ada kayu yang sepanjang 5 meter. Misalnya pun ada, ini nanti pasti akan terjadi lentur. Karena setelah ada usuk, kemudian di atasnya kan ada reng genteng. Kalau tidak ada tambahan gording untuk penyangga, pasti kayu itu akan melentur. Jadi ingat bahwa panjang kayu di pasaran itu maksimal ukurannya yang ada hanya 4 meter. Tetapi kita lebih baik berpikir idealnya adalah pada jarak 3 meter. Kalau kemudian ternyata lebih dari 3 meter, lebih baik diberi gording. Nah ini gordingnya, ada tambahan gording di sini. Terlihat pada rencana atap seperti ini. Ini ada gording. Nah untuk yang miring ke belakang, kebetulan kan dindingnya di sini nih. Dindingnya denahnya mana? Dindingnya di sini. Nah, ini padahal ada nok. Nah, jarak nok sampai dinding belakang, di mana nanti di atas dinding kan ada murplat. Itu tidak lebih dari 3 meter. Jadi pada bagian belakang, arah yang ke belakang, kemiringan yang ke belakang, ini tidak ada tambahan gording. Jadi dari nok langsung ada murplat. Jadi seperti itu. Nah, ingat notasi-notasinya ini adalah dinotasikan dengan huruf saja, kemudian diberi dengan keterangan di sini. Jadi ada mulai gunung-gunung, tapi mungkin saja rumah tidak menggunakan gunung-gunung, hanya kuda-kuda. Atau mungkin saja rumah tinggal hanya atapnya disangga oleh gunung-gunung saja tanpa kuda-kuda. Jadi tergantung nanti rumah yang kamu gambar seperti apa. Kemudian kalau yang dicontohkan Bu Hani ini kan komplit nih, gunung-gunung ada. Bentar saya cas dulu. Nah, gunung-gunungnya ada, kuda-kuda ada, setengah kuda-kuda ada, komplit sampai dengan talang. Maaf. Nah bisa juga pada rencana atap. Pada bagian tepi ini kan biasanya diberi lisplang. Kamu beri tambahan lisplang, mungkin notasinya LP, kemudian di sini tambahkan lisplang. Misalnya ini saya beri tambahan lisplang. Lisplang. Kemudian di sini diberi tambahan lisplang. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini tadi yang bisa Bu Hani sampaikan tentang menggambar rencana atap. Setelah ini nanti tugas berikutnya adalah membuat gambar rencana atap dari gambar rumah yang sudah kamu buat kemarin. Jadi melanjutkan saja. Jadi nanti akhirnya kamu akan mempunyai satu gambar komplit dari gambar 2 dimensi dan kemarin sudah membuat gambar 3 dimensinya. Nanti kalau ada kesempatan bisa ke sekolah untuk mencetak dan hasil cetakan itu kamu simpan bisa sebagai portofolio atau bahkan nanti ketika mencari praktek kerja di industri, kamu bisa tunjukkan ini loh Pak atau ini loh Bu pimpinan perusahaannya. Saya sudah pernah membuat gambar seperti ini. Jadi itu nanti akan bermanfaat sekali. Jadi itu. Nah, saya rasa untuk apa yang saya sampaikan pada hari ini saya cukupkan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan, atau share screen-nya saya tutup dulu saja. Silahkan, ada yang mau bertanya? Atau bingung? Raise hand dulu sebelum bertanya, nanti saya kasih kesempatan. Halo? Masih nyimak? Masih Bu, Masih, Bu. masih. Gimana? Bingung, mumet, atau mudeng? Biasanya kalau pas materi ini, kalau pas kita bisa tatap muka langsung, biasanya Bu Guru kasih contoh pakai maket itu. Jadi kamu akan
lebih paham. Tapi karena situasi seperti ini ya, ayo kita berusaha dengan sarana yang bisa kita gunakan. Tadi saya sudah mematur Pak Supri, kemungkinan nanti minggu depan kalian bisa ke sekolah bergiliran. Jadi nanti mungkin hal-hal yang urgent seperti ini nanti akan Bu Guru ulang lagi, akan saya tambahkan lagi. Tapi minimal hari ini kamu sudah mendapatkan dan syukur harapan Bu Hani kamu sudah paham dengan apa yang barusan saya sampaikan. Gimana? Halo, silahkan bertanya. Adakah yang raise hand? Ini ada yang bergabung mengikuti Vkonnya? Atau semua sendiri-sendiri? Sendiri. Sendiri-sendiri ya? Sendiri. Kalau semua sendiri-sendiri mungkin nanti Bu Guru nggak perlu bikin presensi pakai Google Form. Tapi kalau ada yang bergabung nanti saya bikinkan presensi dengan Google Form. Kalau sendiri-sendiri saya cukup download attendance list-nya, sudah tahu siapa yang ada dan siapa yang tidak. Ayo silahkan. Kalau kalian diem aja gitu, Bu Guru jadi bingung sebenarnya sudah paham atau belum gitu loh. Halo? Tadi yang belum hadir Erika ya? Erika ada Erika? Halo? Erika Fajarwati? Ada, Bu. Oke. Terus tadi siapa yang Bu Hani, yang belum saya panggil? Raihan Fadilah? Halo Raihan Fadilah? Ada, Bu. Oke. Sudah paham? Raihan sudah paham yang Bu Hani sampaikan? Kalau sekarang belum, Bu, mungkin nanti saya ulang lagi untuk memahami. Oke. Jadi habis ini nanti kamu membuat gambar rencana atap dari gambar rumah yang sudah kamu buat kemarin. Silahkan, boleh mau menggunakan gunung-gunung boleh. Yang penting kamu tahu posisinya di mana. Boleh menggunakan kuda-kuda. Tapi satu yang Bu Hani nggak boleh, atapnya dibuat dengan plat beton. Saya nggak mau. Jadi nanti plat beton itu ada lagi nanti teorinya, materinya. Tetapi kita pelajari ketika kita mau membuat lantai untuk bangunan yang di lantai 2, jadi plat lantai gitu. Karena nanti kan ada penulangan-penulangan yang harus kalian pahami. Tetapi untuk atap, ya nanti sih ketika kamu sudah praktek beneran, bisa saja rumah itu kombinasi antara plat beton sama atap genteng dan sebagainya. Tapi kan kita menentukan itu mau pakai plat beton atau bukan, itu kan tergantung kebutuhan. Bukan karena males mikir yang pakai atap genteng, saya bingung ini harus bagaimana. Terus kemudian golek coro cepet langsung semuanya didak datar. Nah, jangan seperti itu. Maksud Bu Hani jangan seperti itu. Jadi untuk tugas kali ini nanti saya enggak mau ada plat beton. Apalagi kan rumah yang kamu gambar kemarin masih sederhana. Jadi cukup simple lah. Ini ada yang raise hand. Aditya, silakan Aditya. Bu, saya mau tanya kalau rangka atapnya seperti punya saya gini, boleh apa enggak, Bu? Coba kamu bisa share screen enggak? Kalau bisa silakan coba di-share. Tidak bisa, Bu. Enggak bisa? Rangka atapmu seperti ini, Bu. enggak. Sebentar. Coba difokus ke dulu. Nah, seperti ini boleh tidak, Bu? Ini itu boleh, hanya yang perlu kamu cek sepertinya sudut-sudut pada ini pertemuan ini belum membentuk sudut 45. Jadi posisinya nanti nggak akan pas. Kamu lihat itu yang di setiap ini ya, sudutnya, kamu kan membuat garis miring tuh untuk jurainya itu. Nah, jurainya itu sepertinya belum 45 derajat. Kamu nanti cek dulu.
Karena kalau tidak 45 derajat, jadi kemiringan atap yang ke samping sama yang ke atas itu nanti akan berbeda. Jadi sebentar, itu kemudian yang di bawah. Ini mungkin sama dibenahi yang pada bagian, ini pointer mouse Bu Ani kelihatan nggak ya? Waktu saya nunjuk ini. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Bu. Jadi masih ada yang belum tepat yang ini, yang sudut, bentar, bagian bawah yang bertemu dengan atap yang lebih kecil. Ini kan ada sudut yang belum kamu kasih jure dalam itu. Nah, nanti itu kamu bikin garis-garis dulu semua, terus kemudian baru dicermati mana yang harus dihapus karena kemiringannya sama dan mana yang masih tetap bisa digunakan. Ini kamu lihat masih ada 2 sudut yang belum ada garisnya kan ini? Iya. Oh, malah ini ada juga yang harusnya jure luar. Kalau gini ya, cara gampangnya, kalau tekuan yang di dalam gini, nanti pasti akan ada jure dalam. Terus yang pada bagian luar ini, pasti nanti akan ada jure luar. Ingat, ketika menarik garis, itu membentuk sudut 45 derajat. Coba, ini dibenahi dulu ya, ini masih belum tepat, Aditya. Boleh kamu nanti benahi, terus bisa di screenshot kirim ke Bu Hani. Nanti konsultasi lewat WA boleh. Japri boleh, di grup lebih baik. Karena kalau di grup, kalau kebetulan temanmu mempunyai permasalahan yang sama, dia nanti akan paham. Jadi gitu. Gitu ya Aditya, nanti dicoba dibenahi dulu. Seperti yang tadi Bu Hani sampaikan, nanti konsultasikan lagi ke Bu Hani. Bisa lewat WA. Gitu ya Aditya ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya? Yang lainnya boleh kalau mau menunjukkan sudah nyoba seperti itu. Bagus, Aditya sudah mencoba, walaupun masih ada beberapa yang kurang pas. Ingat, sudutnya 45, terus di semua sudut ditarik garis. Nanti ketemunya gimana, gitu. Oke? Nanti kalau kita jadi ketemu tatap muka, kalau memang ada yang belum paham, jangan sungkan tanyakan waktu ketemu. Mumpung ketemu, nanti kita bahas lagi. Yang lain ada lagi yang raise hand. Nggak ada. Yang lain masih bingung atau mungkin mau mencoba dulu baru muncul pertanyaan, gimana? Halo? Gimana? Kalau sudah tidak ada, akan Bu Hani akhiri, jadi biar nggak terlalu lama. Tetapi kalau masih ada, silahkan, Bu Guru masih menunggu pertanyaan kalian. Nggak ada? Atau boleh saya akhiri pertemuan kali ini? Gimana? Mau masih ada yang bertanya atau saya akhiri saja? Oke, kalau memang sudah nggak ada yang bertanya, apapun yang kamu rasakan sekarang, kalau sudah paham, alhamdulillah. Tapi kalau belum, silahkan habis ini langsung dicoba. Walaupun Bu Hani belum bikin penugasan di kelas tim, setelah ini nanti akan saya buatkan, nanti submitnya di kelas tim seperti biasa dalam bentuk PDF. Terus setelah ini kan jam APL masih ada sampai jam 10. Masih ada waktu ya 1 jam lebih sedikit. Silahkan langsung mencoba saja dan Bu Hani standby untuk menerima pertanyaan-pertanyaan kalian lewat WA. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada Vicon kali ini. Kalau yang belum bisa, mungkin terkendala sinyal atau apa, semoga di lain kesempatan bisa ikut. Kalau yang belum ikut karena terkendala malas, ya kita doakan bersama agar rasa malas teman-temanmu hilang. Karena walaupun dalam situasi pandemi, kita tetap harus belajar dan kita harus tetap menjaga semangat kita. Karena kemarin ada yang bilang, Bu Hani, Bu, kendala saya itu nggak ada semangat. Nah, ayo kita tumbuhkan semangat kita sendiri. Jadi seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Silahkan boleh keluar dari room, kemudian segera mencoba
mengerjakan seperti apa yang Bu Ani sampaikan tadi. Ingat, Bu Guru masih standby untuk menunggu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian kalau ada kesulitan. Bu Guru keluar dari room ya. Silahkan, kamu juga boleh keluar dari room.